muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kitab Adabul Mufrad, kita masuk di dalam babur rahmati mi'atu juz'in, bab yang menerangkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala mi'atu juz'in. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mi'atu, ada 100 juz'in bagian. Jadi pada kesempatan yang sangat baik ini masuk di hadis yang ke-100 yang menerangkan tentang rahmat Allah 100 bagiannya, yang pada bulan yang lalu para jamaah mengingatkan kepada kita bahwasanya sudah kita sampaikan tentang bagaimana amalan-amalan yang harus kita lakukan untuk menggantikan kebaikan-kebaikan yang belum sempat kita lakukan di masa lalu, atau untuk menebus segala kekurangan-kekurangan ibadah kita di masa lalu. Bahwasanya disebutkan mamparagha umrihi wa yuridu ayyastadrika ma fatahu. Barang siapa yang sadar akan sisa-sisa umurnya, wa yuridu ayyastadriqa ma fatahu, lalu dia ingin menebus segala kekurangan-kekurangan ibadahnya di masa lalu. Mungkin di masa lalu ketika kita duduk di bangku SMA atau ketika kita masih kuliah, banyak kasratus siyam, banyak puasa yang mungkin kita tinggalkan, wa kasratul qiyam, dan banyak juga mungkin solat yang kita tinggalkan. Nah, siapa yang ingin menebus segala kekurangan-kekurangan ibadahnya di masa lalu, maka disebutkan hal yang pertama dilakukan adalah falyadhkur bil azkaril jami'ah. Hendaknya dia zikir secara totalitas. Ini langkah kita pertama. Zikir secara menyeluruh. Mulai dari kita selesai sholat 5 waktu yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mu'aqibatun qailuhunna. Makna mu'aqibatun ini bebas umatku, sabda Rasulullah, dari fitnah dan azab kubur. Ada umat Rasulullah yang dibebaskan dari azab dan fitnah kubur. Siapa mereka? Qailuhunna fi kulli duburi maktubatin, yang selalu mengucapkan, selalu menzikirkan kalimat setiap dia selesai melaksanakan sholat maktubah 5 waktu. Jadi setiap dia selesai melaksanakan sholat 5 waktu, dia selalu menyempatkan diri mengucapkan kalimat yang pertama, tasbihatan salasan wa salasina. Dia mengucapkan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah salasan wa salasina, 33 kali. Nah ini. Lalu yang kedua, wa tahmidatan salasan wa salasina, mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Wa takbiratan arba'un wa salasina, dan mengucapkan kalimat Allahu Akbar 34 kali. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sehingga jumlahnya 100 ya. Nah, siapa yang melazimkan diri selalu menzikirkan kalimat yang mungkin ini sering kita lakukan para jamaah, dengan menemukan dalil semacam ini, maka kita akan bertambah kekhusyuan kita, bertambah keistiqomahan kita, bertambah keyakinan kita. Inilah zikir yang pertama yang harus kita lakukan jikalau kita ingin menebus segala kekurangan-kekurangan ibadah kita di masa lalu. Lalu yang kedua, Rasulullah menyebutkan ya, bahwasanya dianjurkan mengucapkan kalimat 4 kalimat, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
nginap di rumah Juwairiyah binti Al-Haris, istri daripada Rasulullah. Maka ketika itu di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indaha bukhratan hina shalat subha. Rasulullah pergi melaksanakan salat subuh di waktu pagi. Summa raja'a. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid melaksanakan salat subuh, istrinya Wahya, yaitu istrinya fi masjidiha, istrinya Juwairiyah ini duduk di tempat zikirnya dari subuh. Summa raja'a, kemudian Rasulullah pulang dari masjid ketika waktu duha, dan begitu pulang ke rumah dia masih menemukan istrinya zikir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Juwairiyah, maukah engkau membaca, mengamalkan 4 kalimat salasa marratin, 3 kali engkau baca?" Yang 4 kalimat itu kita sebutkan tadi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi 1 kalimat, wa ridha nafsi 2 kalimat, wa zinata arsyih 3 kalimat, wa midada kalimati 4 kalimat. Jika 4 kalimat ini engkau ucapkan salasa marratin 3 kali dari semenjak kamu salat subuh, ya, kamu zikir sampai waktu duha masih saja zikir. Jika 3 kalimat ini engkau zikirkan, sabda Rasulullah, maka timbangan pahalanya sama dengan lamanya engkau zikir dari subuh sampai waktu duha. Nah, inilah perlu yang kita baca para jamaah. Selesai kita melaksanakan sholat subuh, 4 kalimat ini, amalan yang sedikit namun memiliki ganjaran pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua singkat. Lalu yang ketiga, ketika banyak sholat puasa yang kita tinggal di masa lalu yang perlu kita amalkan, yang ketiga, ayyashgila nafsahu bis salati ala Rasulillah. Hendaknya kita menyibukkan diri kita dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari bahwasanya jika umur kita ini, seluruh umur ini kita gunakan taat kepada Allah, seakan tidak ada satu maksiat yang kita lakukan umpamanya, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu rahmatnya, mana yang lebih mulia, mana yang lebih afdol, menggunakan seluruh umur ini untuk taat kepada Allah atau mendapatkan satu rahmat Allah? Maka beliau menjawab, jauh lebih mulia engkau mendapatkan satu rahmat Allah daripada seluruh umur ini kamu gunakan untuk taat kepada Allah. Dan untuk mendapatkan satu rahmat Allah ini cukup dengan membaca sholawat 1 kali. Bagaimana kalau kita membaca sholawat 10 kali, 20 kali dan selanjutnya? Nah, karena itulah sering-sering kita berselawat kepada Rasulullah, minimal para jamaah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal singkat itu. Ada selawat-selawat yang kita hafal. Ada jamaah yang hafal selawat al-ummi, ada jamaah yang selawat al-fatih, selawat-selawat yang lainnya silahkan, ya. Tapi yang jelas semakin banyak kita membaca selawat kepada baginda Rasulullah, maka semakin banyak kita menuai yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah innaka antahdhuru al-majlisa. Hendaknya kita sering-sering hadir di satu majlis. Majlis yang Rasulullah sebutkan sebagai taman-taman surga di muka bumi ini, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir. 2 majlis ini yang kita kunjungi para jamaah ketika kita memiliki waktu yang longgar, waktu yang sempit. Sebab setiap langkah kaki orang yang menuju ke majlis ilmu ataupun majlis zikir ini, itu menjadi pelebur terhadap dosa-dosanya. Nah, lalu yang terakhir kita sampaikan para jamaah, yaitu hendaknya ma qarrabtal isyan, hendaknya engkau menjauhi maksiat yang bisa merusak imanmu. Falau arabtal iman, disebutkan oleh beliau, karena jika kalian tahu kualitas imanmu, kalau kita tahu nih kualitas iman kita, maka kita akan tahu mana hal yang merusak iman kita. Maksudnya, misalnya, Pak Ustadz, saya kalau diuji dengan
materi, dengan harta, iman saya kuat. Saya kalau diuji dengan jabatan, iman saya kuat. Tapi kalau saya diuji dengan perempuan, iman saya lemah. Nah, jauhi maksiat perempuan itu. Nah, itu maksud daripada Ibnu Atha Illahi Al-Askandari. Mana yang tahu yang tahu iman kita gampang runtuh itu hanya diri kita sendiri. Ada orang yang kalau diuji dengan wanita imannya kuat, diuji dia dengan materi imannya kuat, tapi ketika diuji dengan jabatan imannya enggak kuat. Ada juga orang yang imannya kuat diuji wanita, imannya kuat diuji dengan jabatan, tapi ketika diuji dengan uang atau materi imannya lemah. Jadi semua dikondisikan dengan kondisi dan keadaan kita. 5 amalan inilah para jamaah yang kita sampaikan untuk mengingatkan kepada kita. Maka lanjut kita pada hadis yang ke-100 pada hari ini, yaitu melanjutkan kitab Adabul Mufrad mengenai tentang rahmat Allah itu ada 100 bagiannya. Apa bunyi hadisnya? Anna Abu Hurairah taqal. Sesungguhnya Abu Hurairah berkata. Nah, Abu Hurairah ini salah satu sahabat Rasulullah yang sangat familiar di hadapan kita, yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, sehingga disebutkan bahwasannya ketika Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, man zurriyatuka, siapa zurriyahmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yang termasuk keturunanku adalah sahibul kisah, yang tahu kisahku, yang tahu riwayatku, dan diantaranya yang tahu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena beliau menemani Rasulullah dari Mekah ke Madinah, hijrah beliau, ya. Maka ketika beliau tinggal di masjid, beliau termasuk ahlus suffah, yaitu rombongan para sahabat, ya, yang dari Mekah menuju Madinah. Mereka tinggal di Mekah, ya, mereka tinggal di Madinah di pelataran masjid ahlus suffah lah yang mereka sebutkan. Jadi Abu Hurairah ini tahu persis kapan Rasulullah masuk rumah, kapan Rasulullah bangun, kapan Rasulullah beraktivitas. Bahkan dia selalu mendampingi Rasulullah, sehingga Abu Hurairah termasuk min zurriyati, bagian dari zurriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau Abu Hurairah? Sami'tu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya pernah, kata Abu Hurairah, mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Ja'alallahu azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rahmatnya menjadi 100 bagian. Ini 100 rahmat Allah. Lalu fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina. Fa'amsaka, lalu Allah tahan, ya, Allah simpan. Kalau amsaka ini maknanya sebenarnya menahan. Ya, seperti kalau kita puasa ada waktu imsak gitu kan, waktu dimana kita harus menahan, ya, artinya apa? Menahan sebentar lagi masuk waktu subuh gitu, imsak, ya. Nah di sini fa'amsaka indahu, lalu Allah menahan nikmatnya, artinya Allah meletakkan nikmatnya itu tis'atan wa tis'ina, 99 nikmat Allah simpan. Ya, ada 9 dari 100 nikmat ini, 99 Allah simpan. Ya, kalau bahasanya nggak dikeluarin, disimpan oleh Allah. Lalu wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah turunkan 1 rahmat di dunia ini. Karena rahmat Allah 1 turun di dunia ini, 99 Allah simpan untuk nanti di yaumul qiyamah para jamaah. Bayangkan 1 rahmat Allah di dunia ini, ya, betapa kita melihat semua makhluk-makhluk Allah di dunia ini yang berakal ataupun yang tidak berakal, ya tarohamu, mereka saling menyayangi. Sehingga di sini disebutkan pamin zalikal juz'i, maka dengan 1 rahmat itulah yang Allah turunkan di dunia ini, yatarohamu al-khulqu,
kalian melihat makhlukku, kata Allah, yatarahamu, saling menyayangi. Seorang seorang bapak atau seorang ayah menyayangi istrinya, itu sebabnya karena rahmat Allah. Istri sayang kepada kita karena itu adalah rahmat Allah. Orang tua sayang dia kepada anaknya, sayang kepada cucunya, itu karena rahmat Allah yang hanya satu Allah turunkan di dunia ini. Bahkan di sini disebutkan contoh oleh Rasulullah, hatta tarpau al-parasu hafiraha, sampai-sampai al-paros, makna paros itu kuda, sampai-sampai kuda itu tarfa, mengangkat kakinya, diangkat kuda itu an waladihi, dari anaknya, khasyata an tusibahu, karena takut dia akan menginjak anaknya. Diumpamakan oleh Rasulullah ini, sampai kalau engkau melihat kuda, wahai umatku, sabda Rasulullah, ketika engkau melihat kuda itu kakinya diangkat. Kenapa kakinya diangkat kuda ini? Karena khawatir dia kakinya itu bisa menginjak anaknya, maka kuda yang mengangkat kakinya ini disebabkan itu karena rahmat Allah. Jadi para jamaah semua birahmatillah, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita pun memiliki rasa kasih sayang, sifat lemah lembut Dan tentang rahmat Allah ini juga bisa kita melihat para jamaah di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 53. Allah Subhanahu wa taala di dalam yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 159. Surah Ali Imran rujukan kita ayat 159, Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan sebab rahmat Allah, lintalahum, kalian memiliki sifat lemah lembut. Kita bertutur kata yang lemah lembut kepada siapapun itu disebabkan birahmatillah, dengan sebab rahmat Allah. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, seandainya kalian memiliki watak yang keras, ghalizal qalbi, dan memiliki hati yang keras, lam faddu min haulik, maka orang-orang akan beranjak dari sekeliling kalian. Nah, bahkan disebutkan oleh Rasulullah para jamaah, orang yang memiliki lemah lembut ini salah satu umat Rasul yang tidak disentuh tubuhnya oleh api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan hadis ini sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar." Sabda Rasulullah, "Wahai umatku, maukah engkau saya beritahukan orang yang tidak disentuh tubuhnya oleh api neraka?" Maka para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." "Siapa umatmu ya Rasul yang tubuhnya tidak disentuh oleh api neraka?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Pertama, umatku yang memiliki sifat layyinun, yaitu umatku yang memiliki sifat lemah lembut, yang tadi kita temukan dalam surah Ali Imran 159. Sifat lemah lembut ini para jamaah, dari tutur kata kita, ucapan-ucapan kita, yaitu ketika kita memiliki sifat lemah lembut ini, yang pertama umat Rasulullah. Lalu siapa yang kedua? Yaitu umat Rasulullah. Yang kedua adalah umat Rasulullah yang hayyinun. Makna hayyinun ini bisa kita menemukannya di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, atau surat yang ke-25 ayat 63. Artinya hayyinun ini orang yang rendah hati, tidak sombong. Nah, itu maknanya dalam surat 25 atau surah Al-Furqan ayat 63. Allah berfirman, "Wa ibadur rahman," dan hamba-hamba Allah, "alladzina yamshuna 'alal ardi," yang berjalan di muka bumi ini, haunan, dalam kondisi rendah diri, enggak menyombongkan diri. Karena tidak ada yang layak, yang pantaskan kita sombongkan,
semuanya sifatnya menempel. Bahkan kalau tidak salah yang sudah kita sampaikan, kondisi orang yang meninggal nanti kalau kita wafat itu para jamaah, tidak ada yang tahu, kita sendiri nggak tahu diri kita wafat. Di situ kita sadar yang kita bawa itu hanya 3 helai kain kapan. Ya, si fulan itu meninggal, misalnya begitu dia dimandikan, dia seperti orang yang tidur. Tapi tidurnya ini si fulan sedang mimpinya mimpi wafat. Begitu dia dimandikan dia belum sadar. Terus dipakaikan kain kapan, lalu disolati, ya. Ketika disolati terus dibawa ya ke tempat peristirahatan terakhir, masih dia belum sadar. Dan itu yang kita alami, belum sadar kita tuh meninggal. Begitu dimasukkan ke liang lahat, mulai dibuka satu ikatan, ikatan yang kedua, ikatan yang ketiga, lalu diuruk, belum juga sadar. Ketika semuanya sudah diuruk semua itu, orang-orang di atas ya membacakan kita talqin, membacakan kita doa. Setelah mereka semua, keluarga kita, sahabat kita itu selesai membaca doa-doa, mereka semua pulang. Setelah sepi suasana di kubur itu para jamaah, di situ kita bangun. Nah, si mayit itu bangun. Begitu dia bangun, nah ucapannya seperti baru bangun tidur. Ternyata saya mimpi mati. Itu ucapan kita. Nah, ketika ini keluar para jamaah, lalu mulai terbuka mata kita. Ketika kita melihat, kok saya menggunakan kain kapan, melirik ke kanan, kok dindingnya itu tanah. Ke kiri juga melihat, kok dindingnya tanah. Berarti saya bukan mimpi, benar saya meninggal. Di situ sadar. Baru setelah kita sadar, oh saya benar mati, meninggal, berarti tidak mimpi, lalu kita teriak. Nah, ada sebuah buku itu para jamaah ya, menerangkan juga dalam kitab itu, teriakan pertama jenazah di alam kubur. Itulah teriakan yang paling dahsyat kita lapaskan. Di situ kita teriak memanggil orang-orang yang paling kita cintai. Apakah dia ibu kita, bapak kita, istri, saudara, anak, semua orang-orang yang kita cintai kita panggil satu persatu. Tapi saya nggak ada yang nyaut karena mereka semua pergi ya, dan tidak ada yang mendengar. Maka disitulah para jamaah kita menyadari bahwasanya saat itu kita meninggal dan tidak ada yang kita bawa. Ya, baru yang menemani kita adalah amal-amal kita. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir yang kita sebutkan dalam hadis awal tadi itu, bahwasanya bebas umat Rasul dari azab dan fitnah kubur. Ada 2 di kubur, fitnah azab, fitnah azab. Fitnah itu adalah tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, kata para ulama. Kalau malaikat mungkar nakir bertanya man rabbuka wa man nabiyuka, nggak bisa kita menjawab, itu namanya fitnah kubur. Nah, kalau azab kubur ini lebih luas pengertiannya daripada fitnah. Karena dia nggak ibadah di dunia, mendapat azab kubur. Karena dia nggak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia mendapat azab kubur. Makanya hal yang wajib bagi kita para jamaah selalu berdoa agar terhindar dari 2 hal ini, azab dan fitnah kubur. Maka disinilah Rasulullah sebutkan, ada umat Rasul yang nggak disentuh tubuhnya oleh api neraka. Siapa mereka? Yaitu umat Rasulullah yang hayyinun, yang tidak memiliki rasa sombong dalam menjalani kehidupan ini. Sebab pada hakikatnya tidak ada yang dia miliki, dan sifat inilah yang Allah sebutkan dalam surah Furqan 25 ayat 63. Nah, ini umat Rasul yang kedua, yang nggak disentuh tubuhnya oleh api neraka. Lalu siapa lagi umat Rasulullah yang ketiga Rasul sebutkan, yang tubuh jasadnya nggak disentuh oleh api neraka, yaitu umat Rasul yang qarib. Qarib ya, kalau bahasa itu karib sudah masuk dalam bahasa Indonesia itu karib. Kalau qarib itu dekat sebenarnya. Qarib artinya dekat, ba'id artinya jauh ya. Rumah saya dekat dari Masjid An-Nahl misalnya, rumah saya qarib dari Masjid An-Nahl. Rumah saya jauh dari Masjid An-Nahl, rumah saya ba'id dari Masjid An-Nahl. Nah, makna qarib ini. Tapi di sini dimaknai siapa? Apa maksudnya qarib ini? Qarib artinya teman dekat.
Orang yang kalau kita di sampingnya kita merasa aman, kita merasa nyaman, kita merasa tentram. Bahkan kalau kita di samping orang ini bisa memberikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Nah, orang yang memiliki pribadi menarik, menawan semacam ini yang disebut qorib. Itu yang gak disentuh tubuhnya oleh api neraka. Orang yang kalau kita ada di sampingnya, kita kok, saya kalau di sampingnya si fulan, Ustaz, saya nyaman, tenang, ya, enak diajak si fulan ngobrol. Nah, orang yang semacam ini yang disebut dengan qorib. Ada kan para jamaah ya, sekedar kita mendengar namanya aja, misalnya kita sudah kesal. Misalnya nanti ya malam kita ketemu di tempat biasa kumpul bersama teman-teman, kita nanya, si A datang nggak? Datang juga. Ah, kalau si A datang saya nggak datang. Jadi sekedar dengar namanya, ada orang yang pribadinya bahasa kita pengeselin gitu. Nah, jadi yang tidak disentuh tubuhnya oleh api neraka qorib. Orang yang kalau di sampingnya kita nyaman, tentram. Seperti apa pribadi orang yang qorib ini? Rasul sebutkan ya dalam hadis yang sahih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Orang yang qorib ini pribadinya enggak pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun sebiji zarrah. Itu salah satu pribadi yang menarik. Di mana ada kebaikan, di situ dia senang aja. Kalau diajak untuk yang khair, pokoknya jalan aja. Ya. Kalau untuk kebaikan, dia selalu siap. Nah, ini salah satu cirinya. Sehingga disebutkan, walau antal qa'ahoka biwajhi tulqin, meskipun hanya dengan bertemu sama temannya, walaupun sekilas senyum. Kan itu kebaikan yang ringan. Jadi ciri khas orang yang pribadinya menyenangkan, dia nggak pernah meremehkan kebaikan. Bahkan orang yang sombong itu disebut dalam hadis Rasulullah ya, kaulnya batarul haqqi wa ghamtun nas. Definisi sombong itu batarul haq, ya, menolak kebenaran. Ya, itu orang sombong, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Jadi menolak setiap kebenaran yang sampai dia tolak. Salat ayo berjamaah misalnya, ya, saya takut kalau sering sholat berjamaah disebut sombong, sehingga dia nggak sholat berjamaah. Nah, nggak sholat itulah sombong sebenarnya, ya. Nggak sholat berjamaah itulah karena takut ini, takut dikata ria, ini nggak melakukan kebaikan, itulah yang sombong disebut, ya. Nah, inilah qorib yang ketiga. Lalu yang keempat para jamaah ya, orang yang tidak disentuh tubuhnya oleh api neraka, wasahlin, yaitu memiliki sifat sahlin. Sahlin ini maknanya memudahkan urusan orang. Jadi kalau kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan kelebihan-kelebihan ini sebagai wasilah untuk memudahkan atau menolong orang. Ya. Jangan kelebihan-kelebihan ini yang Allah berikan kepada kita pergunakan untuk mempersulit orang. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya, wahai Umar bin Khattab, man as'adun nas? Siapa orang yang paling bahagia menurutmu? Umar bin Khattab menjawab, orang yang paling bahagia menurut saya adalah man as'adan nas, yaitu orang yang suka membahagiakan orang lain, orang yang suka memudahkan urusan orang lain, orang yang suka menolong orang lain, itu orang yang paling bahagia, kata Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi empat hal ini para jamaah yang jasad tubuhnya tidak disentuh oleh yang namanya api neraka. Karena itulah yang pertama kita bisa melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya diberikan kita memiliki sifat lemah lembut. Itu rahmat Allah. Diberikan kita memiliki sifat rendah diri, itu adalah rahmat Allah, ya. Di antaranya juga rahmat Allah bisa kita lihat, ya, dengan diberikan kita memiliki sifat lemah lembut, ya. Karena satu rahmat Allah ini turun di dunia ini yang kita harapkan, ya. Maka kita dapat bagian dari satu rahmat Allah itu. Maka kita juga terhindar dari sifat-sifat sombong atau memiliki sifat pribadi yang menarik. Maka diantaranya juga rahmat Allah itu kepada kita,
kita menemukan dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 53, yaitu Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Jadi Allah mengampuni dosa kita itu rahmat Allah, ya. Di mana Allah sebutkan qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan wahai hamba-hambaku yang asrafu, yang melampaui batas. Kita ini sering melampaui batas para jamaah, baik dalam yang baik maupun yang tidak baik, ya. Bahkan kan dalam kebaikan jangan terlalu berlebihan juga. Kan kita temukan di dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya ada babul iqtisadi fil a'mali, bab tidak memaksakan diri dalam beramal sesuai dengan kadar kemampuan kita, ya. Lalu tidak boleh juga berlebihan dalam satu maksiat. Nah ini sudah maksiat ini dilakukan, maksiat itu lagi, banyak maksiat dilakukan. Allah menyebutkan wahai hamba-hambaku yang asrafu, melampaui batas, sering melampaui batas, ya. La taqnatu min rahmatillah. Allah berpesan, jangan kalian putus asa dari rahmatku. Meskipun aku turunkan satu rahmat di dunia ini, meskipun kalian sering melampaui batas dalam mendurhakaiku, firman Allah, tapi satu syaratnya para jamaah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Karena Allah akan mengampuni semua dosa kita. Tapi syaratnya tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Nah ini rahmat Allah yang selanjutnya bisa kita lihat di dunia ini, Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Lalu satu rahmat Allah juga yang bisa kita lihat di dunia ini, Allah maha menerima taubat hambanya. Nah ini taubat hambanya bisa diterima, ya Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, ada surat yang ke-9 ayat 154, ya. Di ayat 104 di mana Allah berfirman, alam ya'lamu annallaha wa yaqbalut tauba min ibadihi, ya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat hambanya. Nah makanya para jamaah, ada hal yang harus disegerakan, yaitu bertaubat. Di antara masalah-masalah yang wajib disegerakan yaitu bertaubat, ya. Terus membayar hutang dan lain sebagainya, mengurus jenazah, di antaranya taubat. Ketika kita salah, maka langsung segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah satu hadis yang Imam Bukhari sebutkan di dalam kitab tentang rahmat Allah, hanya satu hadis, maka masuk nanti bab yang baru, al-wasati bil jari. Nah masuk kita tentang adab kepada tetangga. Jar itu tetangga, sudah mulai masuk dalam adab-adab tetangga, ya. Nah kalau dalam permasalahan yang sebelumnya sudah masuk, ya, bab tentang bagaimana adab anak kepada orang tua, adab orang tua kepada anak, sampai, ya, diantaranya yang bisa menyebabkan rahmat Allah dicabut itu yang kita sampaikan ketika enggan mencium anak kecil. Nah karena itu Rasul menyebutkan juga, irhamu mampil ardi yarhamukum mampis samai. Sayangi, ya, untuk mendapatkan rahmat Allah itu, sayangi semua makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini, maka semua makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita. Nah insya Allah para jamaah, nanti akan kita masuk mulai adab bertetangga, ya. Bahkan Rasul menyebutkan kan tetangga itu hampir saya anggap sebagai ahli warisku, kata Rasulullah. Nah ini, jadi ini pada kesempatan ini mungkin kami persilahkan para jamaah, ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa kita tarik suatu kesimpulan, ya, kajian kita pada siang hari ini,
yaitu bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala berjumlah 100 bagian. 99 rahmat itu Allah simpan untuk nanti di yaumul kiamat, dan satu rahmat Allah diturunkan di dunia ini. Dengan satu rahmat Allah inilah Rasul sebutkan yatarahamu al-khulqu, semua hamba-hamba makhluk Allah itu saling berkasih, saling menyayangi disebabkan karena rahmat Allah. Dan di antara rahmat Allah yang bisa kita lihat di dunia ini, bahwasanya pertama Allah berikan kita rahmat memiliki rasa lemah lembut, memiliki rasa kasih sayang, ya. Kita bisa bersikap lemah lembut kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, cucu kita, kepada sahabat teman kita. Itu sebabnya karena rahmat Allah. Lalu di antara rahmat Allah juga bisa kita lihat di dunia ini, Allah hindari kita dari sifat-sifat yang namanya sombong, dan dihiasi kita dengan sifat-sifat yang hayyinun, merendahkan diri. Juga di antaranya rahmat Allah bisa kita lihat di dunia ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengampuni dosa-dosa hambanya selama hamba itu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Yang meskipun kita sering melampaui batas yang Allah sebut tadi dalam surah Az-Zumar, sering melampaui batas dalam kemaksiatan, sering melampaui batas dalam kedurhakaan kita kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa itu selama hamba itu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ini bentuk rahmat Allah yang bisa kita lihat di dunia ini. Lalu di antaranya juga bisa kita menyaksikan betapa rahmat Allah itu, Allah senantiasa akan menerima taubat hamba-hambanya. Jadi taubat, ya, salah satu amalan yang wajib yang harus kita segerakan. Bahkan, ya, dengan kekhilafan, kekeliruan yang begitu kita sadari ataupun tidak, maka ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubat kita dengan syarat-syarat, ya, yang harus kita penuhi dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah para jamaah tentang rahmat Allah. Tentunya selalu kita teriring doa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah putus rahmat Allah untuk kita, keluarga kita, sahabat kita, teman kita, sehingga kita menjadi manusia yang manusia bahagia dunia wal akhirah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.